kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda. Kita tayang 2 hari sekali, termasuk di tahun baru ini. Yang semalam habis baru berkiuan mungkin ya di acara malam tahun baru atau misalnya belum bangun jam segini. Padahal ini udah sore banget gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman semuanya mau cek lanjut terus video kita di tahun 2024 ini akan hadir episode-episode yang seru ke depannya. Langsung saja ya, jadi kita selalu upload 2 hari sekali, yaitu tentang coaching, parenting, atau motivasi, atau tentang hal-hal yang sedang viral, atau yang sedang banyak diperbincangkan, atau sedang hype. Seperti sebentar lagi mau ada pemilu di 2024 ya. Nanti gunakan hak pilih kalian. Jangan golput. Itulah iklan sedikit ya gitu ya. Oke, dan juga teman-teman kalau misalnya mau bertanya atau komentar, silakan langsung saja ditanyakan di kolom deskripsi atau misalnya di kolom komentar yang telah disediakan di setiap episodenya. Atau misalnya kebanyakan sih yang bertanya itu biasanya melalui kolom deskripsi, yaitu melalui Google Form pertanyaan. Nanti pertanyaan dari viewers atau teman-teman semuanya kita akan bahas melalui sebuah video itu yang khusus untuk Anda. Dan Spotify juga kita update, silakan dicek aja di Spotify dengan kata kunci Beyond Education Podcast ya di segmen podcast. Oke, mengawali tahun baru ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Halo, gimana Pak nih? Tahun baru nih ya. Tanggal 1 nih ceritanya. Tanggal 1 ceritanya. 2024. Iya, biasanya Pak kalau misalnya tahun baru itu kan ada sebut namanya kita akan membuat sebuah resolusi. Ya, resolusi tahun baru. Resolusi tahun baru. Yang nggak pernah dikerjakan. Iya sih, kebanyakan sih begitu ya. Iya. Gak ada yang tercapai gitu. Benar. Jadi bagaimana Pak? Sebaiknya kita membuat perencanaan tersebut Pak, atau misalnya mengalir saja, atau harus kita memang betul-betul kawal terus gitu resolusi ini Pak, biar terjadi gitu Pak. Iya. Biar nggak lewat-lewat aja gitu. Biar nggak selalu menjadi halu gitu. Iya benar-benar. Bagaimana Pak? Jadi gini Gung, kalau menurut saya kenapa sih resolusi tahun baru itu nggak pernah kita kerjakan ya? Iya betul. Karena kita kalau bikin resolusi itu senengnya dengan hal yang muluk-muluk. Oh, dengan hal-hal yang yang gitulah pokoknya. Ya terlalu berangan-angan. Ngawang gitu ya. Ngawang-ngawang. Iya benar-benar. Akhirnya ya sudah, karena kita nggak jelas gitu ya. Tujuan kita apa. Yang menjadi resolusi kita apa. Yang istilahnya itu jauh dari jangkauan kita. Dan akhirnya ya sulit kita mau mengerjakannya. Karena dari awal ini kita tidak pernah membuat suatu resolusi yang serius gitu. Kita hanya membuat resolusi itu hanya sekedar ingin ya membuat sesuatu yang heboh lah. Iya, ingin ikut-ikutan aja gitu ya. Iya. Jadi kalau nggak bikin resolusi tahun ini kayaknya nggak gue banget gitu. Iya, benar-benar ya betul. Nah, akhirnya sulit Gung. Kita mau komitmen gitu dengan resolusi kita. Oleh karena itu kalau saya pikir sih ya kita tidak perlu membuat resolusi tahun baru yang muluk-muluk. Ya, yang terlalu muluk-muluk. Kalau saya melihat fenomena orang-orang mengenai resolusi ya, apalagi setiap akhir tahun, betul. Itu yang kata Agung bilang, ya sekedar ya menjalani tradisi saja gitu. Karena orang-orang pada heboh gitu kan, harus bikin resolusi. Karena kalau kita nggak bikin resolusi ya bagaimana gitu, kita ingin mencapai tahun depan itu lebih baik dibandingkan tahun ini. Ya, betul. Nah tetapi kalau kita terlalu muluk-muluk, akhirnya ya kita bingung gitu mau mengawalinya dalam hal apa dulu. Ya ujung-ujungnya ya nggak ada yang kita kerjain. Kadang tidak detail juga ya Pak. Iya. Dan misalnya bikin resolusi tentang tahun depan saya ingin menjadi orang kaya gitu misalnya. Iya, begitu. Cuma gitu aja. Iya, gitu. Kaya apa dulu nih? Iya. Nah, kayak monyet. Yang ke arah sana kayak manusia gitu. Ya. Jadi nggak jelas gitu. Ya. Atau enggak saya ingin menjadi orang sukses. Sukses yang kayak apa? Nah, karena setiap orang itu punya definisi suksesnya masing-masing yang berbeda. Nggak mungkin sama gitu. Tetapi kalau kita hanya sekedar
ambigu ya dalam hal membuat resolusi, ya sudah pasti kita akan bingung gitu. Mau dimulai dari mana dulu? Iya benar. Jadi tidak ada step awalnya gimana, terus bagaimana cara mencapai hal itu ke sana. Benar, gitu ya. benar. Ada step-stepnya. Nggak ada step-stepnya. Padahal yang paling penting itu langkah pertama. Iya. Kan ada sebuah pepatah ya, 1000 langkah itu dimulai dari langkah pertama gitu. Ya, jadi nggak mungkin kita ingin ya, jauh ke depan cita-cita kita, tetapi tidak ada satupun yang kita kerjakan. Betul. Ini yang paling penting, apa yang kita kerjakan dulu. Iya. Kita nggak usah terlalu ya ingin bermimpi gitu kan, menjadi seseorang yang ya sukses mandraguna gitu. Tetapi ya apa nih yang bisa kita kerjakan di awal? Jadi jangan terlalu kebanyakan nonton sinetron gitu. Iya, yang instan-instan. Yang instan-instan gitu. Yang kayak drama gitu ya. Benar. Indah di akhir gitu. Iya. Ya tadi kan kita baru ngebahas ya sebelum podcast ini tentang ya sinetron lah gitu ya. Yang kadang apa ya, sinetron kita ini selalu menyuguhkan hal yang muluk-muluk gitu. Betul. Orang yang tadinya ya bisa dibilang tuh nggak punya apa-apa, tiba-tiba berubah kehidupannya ya, menjadi orang yang kaya raya gitu. Iya, itu lama-kelamaan masuk juga ke dalam alam pikir kita. Nah itu. Jadi kita kerjanya bermimpi terus gitu. Iya. Tidak bergerak sama sekali. Tidak ada yang kita kerjakan. Iya, benar. Ini yang masalahnya gitu. Kita tidak pernah disuguhkan tentang hal-hal yang membutuhkan proses gitu di dalamnya. Padahal suatu impian itu yang harus kita fokuskan di awal. Kita tahu gitu. Kita mau melakukan apa. Ya, itu dulu sih benar. Iya. Itu dulu. Jangan ikut-ikutan gitu ya. Jangan ikut-ikutan. Orang-orang pengen kayak gini, kita ikut-ikutan kayak gini. Nah, juga, itu. Gitu. Kita ada solusi. Benar. Nah, rata-rata begitu sih. Iya, jadi kita karena manusia ikut-ikutan, akhirnya ya karena kita mengikuti orang yang kita nggak bisa pertanggungjawabkan ya. Betul. Ya sulit kita bisa mengikuti jejaknya gitu. Karena itu kan bukan yang menjadi keinginan kita. Gitu. Iya, cuma keren-kerenan. Hanya keren-kerenan. Akhirnya ya sudah gitu. Makanya saya lucu gitu kalau banyak orang pas di penghujung tahun gitu ya, sibuk gitu. Mendengung-dengungkan resolusi tahun baru yang akhirnya satupun ya sekedar inilah mimpi belaka gitu. Ya itu Gung, kalau buat saya pribadi, kalau kita ingin melakukan suatu perubahan, ya mulailah dari langkah yang paling kecil. Dari keseharian kita. Dari keseharian kita dulu gitu. Misalnya, ya kita selama ini sulit bangun pagi gitu, atau bangun subuh gitu kan. Ya sudah, mulai dari situ dulu. Kita mulai membiasakan untuk bangun subuh, ya bagaimanapun caranya lah. Karena ya memang sesuatu kebiasaan itu perlu sedikit pemaksaan. Karena kalau kita nggak paksakan, ya akan sulit gitu. Kita bisa melakukan apa yang di luar kebiasaan. Yang penting hal-hal yang seperti itu yang harus kita coba evaluasi dulu dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Karena kebiasaan-kebiasaan itu akan berakumulasi, ya, menjadi sesuatu yang apa ya namanya? Terbentuk dalam hal ininya tujuan akhirnya. Karena tujuan akhir itu kan perlu istilahnya kita lihat kronologisnya. Iya, seperti apa gitu. Kronologisnya ini yang kita coba bentuk. Iya. Kita nggak mungkin gitu ya. Kita tahu nih tujuan akhirnya apa, tapi kita tidak tahu mau mulai dari mana. Cara ngebentuknya gimana kita nggak tahu. Cara membentuknya bagaimana? Tahunya goalsnya aja gitu. Goalsnya aja. Itu banyak yang missing di situ. Iya. Nah akhirnya sudah kan kita punya goal, kita nggak tahu gitu. Goal kita ini mau dimulai dari mana gitu. Dan kadang kebanyakan juga sih Pak. Nah ini yang saya kadang lucu gitu. Kita banyak maunya, tapi nggak ada yang banyak kita kerjakan. Nah betul.